Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga sehat selalu semuanya. Sudah siap untuk menerima pelajaran kali ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian silahkan presensi di dalam komentar ya teman-teman. Baik, jika sudah selesai, lanjut ke bab 4, yaitu tentang pokok isi kitab Al-Quran atau inti dari isi Al-Quran tersebut, yaitu langsung saja ke dalam bab yang pertama atau istilah yang pertama adalah secara epistemologi atau secara akidah, berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah al-aqid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Inti dari pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi setiap kita sebagai orang muslim wajib meyakini keesaan Allah tersebut. Jika kita sebagai muslim tidak dapat meyakini keesaan Allah, berarti kita bukan lagi muslim, yaitu kita seperti orang-orang yang kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah, itu dinamakan musyrik. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu Esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain, yaitu tidak dibenarkan apabila seorang yang mengaku berakidah atau beriman apabila dia hanya mengimani Allah saja atau meyakini sebagian dari rukun iman saja. Kemudian lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu berarti mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk dan taat patuh kepadanya. Kemudian ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah. Jadi di dalam diri kita itu harus yakin bahwa Allah itu Esa. Jadi kita juga meyakini keberadaan Allah. Sebenarnya karena keyakinan keyakinan diri kita itu akan membuat kita itu beribadah karena Allah. Jadi yakinlah terhadap keesaan dan kebesaran Allah itu. Karena keyakinan bahwa Allah mempunyai kekuatan yang mutlak, selain beribadah kepada Allah karena kesadaran manusia sebagai makhluk ciptaannya, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama manusia lainnya. Maka Al-Quran tidak hanya memberikan ajaran tentang ibadah sebagai wujud kebutuhan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan dalam hubungannya dengan manusia lain. Misalnya yaitu
kita silaturahmi kepada sama muslim dan jual beli serta hutang piutang atau menyewa dan kegiatan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan dalam hubungan antar manusia ini disebut dengan kegiatan muamalah. Kemudian lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang akhlak. Jadi di dalam Al-Quran juga ada materi tentang akhlak, yaitu ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari kata bahasa Arab yang berarti perangai atau tingkah laku, tabiat, dan budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup atau tingkah laku kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Dari model dan suri tauladan bagi manusia dan bagi umatnya atau bagi kaumnya dalam bertingkah laku dengan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Al-Quran juga merupakan sumber ajaran tentang akhlak mulia itu, dan beliau merupakan manusia yang dapat menerapkan ajaran akhlak dari Al-Quran tersebut menjadi kepribadian beliau. Sehingga wajar ketika istri Nabi yaitu Aisyah ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak, beliau lalu menjawab dengan menyatakan akhlak itu seperti yang ada di dalam Al-Quran. Jadi keberadaan akhlak Nabi itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kalau Al-Hadis itu sumbernya dari perilaku Nabi ya. Kalau Al-Quran itu sumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian diturunkan oleh Rasul, kemudian Rasul menjalankannya dan jadilah hadis. Hadis itu kan tingkah laku Nabi Muhammad. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang hukum. Sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran, berdiri kaidah-kaidah dan ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, kemudian bahagia, dan selamat dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, baik secara global atau mujmal maupun terperinci atau tafsil. Kemudian yang terakhir kan belum. Kemudian tentang di sini ada sejarah dari kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng sementara, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Ibrah tersebut kemudian dapat dijadikan menjadi petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan
petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak menggambarkan umat-umat terdahulu, baik yang iman dan taat kepada Allah maupun yang ingkar dan maksiat kepadanya. Dan diharapkan dengan memperhatikan kisah umat terdahulu, umat Islam bisa mencontoh umat-umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perbuatan maksiat kepadanya. Bagi umat yang beriman dan taat kepada Allah, Allah telah memberikan kebaikan dan keberkahan hidup mereka. Sebaliknya, bagi yang ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan azabnya kepada seorang tersebut. Kemudian di sini ada dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup umat manusia. Al-Quran menekankan beberapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu disyaratkan pada saat ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu tentang banyak umat manusia untuk menggali, meneliti, dan mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diantaranya berkenaan dengan ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, matematika, fisika, dan semua ilmu yang manusia memiliki itu datangnya dari Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah lengkap. Kemudian yang terakhir yaitu tentang perilaku orang yang menjadikan Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya akan selalu mempelajari Al-Quran tersebut, kemudian akan terlepas dari kebodohan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian juga hati akan merasa lebih tenang dan akan selalu dalam ketenangan, ya. Jadi kita harus banyak lagi mempelajari isi Al-Quran tersebut. Kemudian mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin besok lagi kita akan belajar tentang bab 5, ya. Sekian pembelajaran hari ini. Bila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.